Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asraf Noval, NIM 18100-151 dari kelompok 7 bersama teman saya Raffi Safanggara, NIM 18100-176, yang akan menjelaskan materi tentang studi Islam 3 nanti setelah saya. Jadi saya dulu pertama, oke. Jadi materi studi Islam 3 ini ada 6. Yang pertama ada hakikat ipteks, ilmu pengetahuan teknologi dan seni dalam pandangan Islam. Yang kedua ada kewajiban menuntut ilmu, mengembangkan dan mengamalkannya. Yang ketiga ada integrasi Islam dan ilmu pengetahuan. Yang keempat ada paradigma pengembangan ipteks. Yang kelima ada etika pengembangan dan penerapan ipteks dalam pandangan Islam. Dan yang terakhir, yang keenam, ada karya monumental umat Islam dalam ipteks. Jadi yang pertama ada ipteks dan seni dalam Islam. Konsep ipteks dalam Islam dibagi menjadi 3. Pertama, pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Kedua, ada teknologi. Yang ketiga, ada seni. Jadi pertama, pengetahuan. Pengetahuan itu adalah segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan panca indera, intuisi, firasat, dan yang lainnya. Yang kedua, ada teknologi. Teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi keberlangsungan dan kenyamanan manusia. Yang ketiga ada seni. Seni adalah hasil ungkapan akal dan budi manusia yang bernilai keindahan. Jadi yang kedua ada iptek dalam pandangan Islam. Jadi ilmu dalam Islam diartikan sebagai segala pengetahuan yang bersifat dapat menjelaskan atau memberi kejelasan terhadap segala sesuatu yang dihadapi atau dibutuhkan oleh manusia, baik dalam kapasitasnya sebagai hamba ataupun khalifah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sumber ilmu dalam pandangan Islam adalah berasal dari wahyu, pemikiran atau akal serta pengalaman manusia. Lalu ilmu yang berasal dari wahyu bersifat perennial atau abadi, mutlak, dan berfungsi sebagai pedoman hidup manusia. Sedangkan ilmu yang berasal dari akal ataupun pengalaman manusia itu berasal dari acquired atau perolehan relatif dan berfungsi sebagai sarana dalam kehidupan manusia. Lalu yang ketiga ada integrasi iman, ilmu, dan amal. Jadi makna integrasi iman, ilmu, dan amal pertama dalam pandangan Islam antara iman atau takwa di satu sisi dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di sisi lain haruslah terjadi hubungan yang harmonis dan tidak boleh dipisah-pisahkan. Sistem yang terintegrasi inilah yang dinamakan dengan dinul Islam karena berarti telah memuat akidah syariah dan akhlak. Aktivitas manusia tidak akan bernilai sebagai amal soleh kalau tidak dibangun di atas iman dan ilmu yang benar. Pencarian dan pengembangan ipteks yang lepas dari keimanan dan ketakwaan tidak akan bernilai ibadah, serta tidak akan menghasilkan kemaslahatan bagi umat Islam dan lingkungannya, bahkan bisa menjadi malapetaka. Keutamaan orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu sangat dimuliakan Allah. Karena itu, umat Islam diwajibkan menuntut ilmu sepanjang hayatnya. Menurut Al-Hadis, orang yang beriman dan berilmu dijamin oleh Allah akan ditinggikan derajatnya. Bahkan tidurnya orang yang berilmu itu lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Di antara yang lebih berhak untuk dijadikan sebagai pemimpin adalah mereka yang lebih tinggi ilmunya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 274. Orang yang berilmu merupakan salah satu pilar dalam tegaknya kehidupan dunia. Menurut Al-Hadis, orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Menurut Quran Surat Al-Fatir ayat 28. Manusia diangkat sebagai khalifah Allah adalah karena ilmunya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30-32. Ibadah yang diterima Allah adalah yang dilakukan atas dasar iman dan ilmu yang benar menurut Al-Hadis. Sejarah menunjukkan bahwa bangsa yang memimpin peradaban adalah yang lebih unggul dalam penguasaan dan penerapan iptek. Tanggung jawab ilmuwan terhadap lingkungan. Ilmuwan dianggap memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam pemanfaatan dan pelestarian lingkungan dibanding orang-orang awam. Ilmuwan harus mendorong pengembangan ipteks ke arah kemaslahatan umat
dan mencegah terjadinya kerusakan yang sia-sia. Karena kerusakan alam dan lingkungan itu lebih banyak disebabkan oleh manusia. Ilmuwan harus selalu menyadari bahwa dirinya adalah hamba dan khalifah Allah yang akan dimintai pertanggungjawaban atas keilmuannya. Iptek dan seni dalam Islam. Iptek adalah analisis dari uraian rahasia-rahasia di balik fenomena alam yang didokumentasikan dan disebarkan dalam bentuk tulisan yang disimbolkan dengan pena yang kemudian dapat diwujudkan dalam kehidupan. Pembuktian teori yang dikembangkan dilandasi pencarian kebenaran, bukan pembenaran nafsu manusiawi. Sedangkan tujuan manusia meningkatkan ilmu pengetahuan adalah untuk meningkatkan harkat kemanusiaannya, memendam rasa kesombongan, dan memperbanyak berbuat kebajikan melalui karunia akal. Integrasi ilmu, iman, teknologi, dan seni. Dengan pemahaman atas iptek, kesadaran atas kemahaesaan Allah semakin mempertebal iman, sehingga menuntut ilmu menjadi kewajiban bagi manusia. Dengan menuntut ilmu berarti manusia memanfaatkan semua anugerah fasilitas akal dan alam semesta. Keutamaan orang berilmu. Barang siapa yang mendapat ilmu pengetahuan, orang beriman, ia telah mendapat banyak kebajikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Allah meninggikan beberapa derajat kedudukan orang beriman dan berilmu pengetahuan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Barang siapa meninggalkan rumahnya untuk mendapat ilmu pengetahuan, maka ia dalam jalan Allah sampai sekembalinya. Barang siapa yang berpergian untuk mendapat ilmu pengetahuan, dimudahkan Allah jalannya ke surga, dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan bahas Dr. Khairul Anwar, penemu 4G asal Indonesia. Dr. Khairul Anwar dilahirkan pada tanggal 22 Agustus 1978 di Kediri, Jawa Timur. Dari orang tua yang bernama Sujianto, seorang ayah, dan Siti Patmi, seorang ibu. Ayahnya meninggal dunia karena sakit saat ia baru lulus SD pada tahun 1990. Hanya ibunya lah yang bekerja keras. Sejak kecil, kehidupan seorang Khairul Anwar dibilang berekonomi rendah, dan Khairul Anwar ini dari kecil suka sains. Saat pulang sekolah, ia selalu melakukan kegiatan sehari-harinya, mencari rumput untuk ternak, untuk membantu ibunya. Dan di waktu kesibukannya, ketika mencari rumput, ia suka membaca buku di waktu luangnya tentang teori Albert Einstein dan Michael Faraday. Pendidikan Khairul Anwar pertama ada di SD Negeri Juwet 2, SMA Negeri 1 Kunjang, SMA Negeri 2 Kediri, S2 Nara Institute of Science and Technology atau NICE, dan lanjut lagi S3 sama di Nara Institute of Science and Technology NICE. Penemuan 4G Dr. Khairul Anwar bisa dibilang sangat unik karena Dr. Khairul Anwar terinspirasi dari film kartun Jepang atau anime Dragon Ball Z. Saat itu Dr. Khairul Anwar terdesak ya, karena harus setor ide, dan terdesak. Dan sampai saat itu dia sedang nonton Dragon Ball Z dan melihat Goku, tokoh utama dari Dragon Ball, itu melakukan jurus Genki Dama. Dan Khairul Anwar mengibaratkan Genki Dama ini sebagai turbo equalizer atau decoder turbo.
yang mampu mengumpulkan sebuah energi dari blok transmisi yang terdelay maupun blok transmisi terdahulu yang melenyapkan distorsi data akibat intervensi gelombang. Gagasan ini sendiri dikerjakan Hoirul Anwar bersama Tadashi Matsumoto, profesor utama di laboratorium tempat Hoirul bekerja. Saat itu ia dan Tadashi hendak mengajukan proyek ke Kinki Mobile Wireless Center. Metode ini bisa dibilang mampu memecahkan problem transmisi nirkabel, apalagi ia bisa diterapkan pada hampir semua sistem telekomunikasi termasuk GSM, CDMA, dan cocok untuk diterapkan pada sistem 4G yang membutuhkan kinerja tinggi dengan tingkat kompleksitas rendah yang seperti kita pakai sekarang, 4G LTE contohnya. Penghargaan yang sudah diraih oleh Dr. Hoirul Anwar antara lain IEEE Best Student Paper of IEEE Radio and Wireless Symposium di California tahun 2006. Lalu ada penghargaan bidang kontribusi keilmuan luar negeri oleh Konsulat Jenderal RI Osaka pada tahun 2007. Lalu ada Best Paper untuk kategori Young Scientist pada Institute of Electrical and Electronic Engineers Vehicular Technology Conference 2010 yang digelar di Taiwan pas itu 16-19 Mei 2010. Lalu ada penghargaan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Provinsi Jawa Barat. Lalu ada penghargaan Ahmad Bakri Award atau PAB yang ke-12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi tentang ilmuwan Islam zaman modern. Tokoh yang saya akan bacakan adalah Muhammad Abdus Salam. Beliau adalah ilmuwan Islam pertama yang meraih penghargaan Nobel. Muhammad Abdus Salam lahir di Jang, Punjab, Kemaharajaan Britania atau yang sekarang disebut Pakistan, pada tanggal 29 Januari 1926. Beliau meninggal di Oxford, Inggris, Britania Raya 21 November 1996 pada umur 70 tahun. Ialah seorang tokoh Pakistan pertama yang menerima hadiah Nobel Fisika pada tahun 1979 bersama dengan kedua kerabatnya yaitu Sheldon Glashow dan Stephen Weinberg. Abdus Salam dilahirkan di sebuah kota kecil di Pakistan dan ayahnya adalah pegawai dalam dinas pendidikan. Keluarga Abdus Salam mempunyai tradisi pembelajaran dan alim. Salam adalah penasihat ilmu pengetahuan untuk Kementerian Sains dan Teknologi di Pakistan dari tahun 1960 sampai 1974. Posisi di mana ia memainkan peran utama dan berpengaruh dalam perkembangan infrastruktur sains negara ini. Salam berkontribusi pada perkembangan fisika teoritis dan partikel bersama Sheldon Glashow dan Stephen Weinberg. Abdus Salam menemukan teori apa yang disebut elektroweak pada tahun 1968. Sebagai penasihat sains, Salam berperan dalam pengembangan penggunaan energi nuklir secara damai dan telah berkontribusi juga bagi pengembangan proyek bom atom Pakistan pada tahun 1972. Untuk ini ia dipandang sebagai bapak ilmiah dalam program ini. Pada 1974, Abdus Salam meninggalkan negaranya sebagai protes setelah parlemen Pakistan dengan suara bulat mengesahkan undang-undang parlemen yang menyatakan gerakan Ahmadiyah sebagai golongan minoritas, di mana Salam adalah sebagai anggota gerakan tersebut. Pada tahun 1998, setelah tes nuklir yang dilakukan negara tersebut, pemerintah Pakistan mengeluarkan cap peringatan sebagai bagian dari ilmuwan Pakistan. Untuk menghormati jasa Salam, Abdus Salam menyelesaikan studi di Universitas Punjab, Government College Lahore, St. John's College. Penemuan
Abdus Salam menemukan teori apa yang disebut elektroweek pada tahun 1968 yang kelak oleh panitia Nobel dianggap temuan penting, membantu umat manusia memahami jagat raya 11 tahun kemudian. Temuan Salam baru-baru ini juga dianggap menginformasi keberadaan partikel Tuhan. Bidang yang digeluti oleh Abdus Salam adalah cabang fisika yang memodelkan fenomena-fenomena alam dengan menggunakan persamaan matematika. Peran Salam dan Glashow menjadi signifikan. Mereka menggagas atau secara independen suatu model matematika yang mengunifikasi elektromagnetik dengan nuklir lemah atau weak force. Teori mereka inilah yang dinamakan sebagai teori elektroweak atau electromagnetic and weak force. Teori matematika ini kemudian terbukti keberadaannya 10 tahun kemudian dengan ditemukannya partikel-partikel boson W dan Z di Fermilab. Boson W dan Z adalah partikel-partikel yang memerantarai interaksi elektromagnetik tersebut, analog seperti foton atau cahaya yang memerantarai interaksi elektromagnetik. Peran Abdus Salam dinilai sangat fundamental dalam pengembangan fisika modern. Pervez Hoodbhoy, ilmuwan brilian Pakistan dalam bidang fisika nuklir dan matematika, mengatakan bahwa selain temuan tentang elektroweak, Abdus Salam menyelesaikan masalah mengganggu dalam overlapping divergence. Tapi seluruh jasa ini tidak lantas membuatnya diterima oleh umat muslim. Hingga hari ini, pengikut Ahmadiyah di Pakistan masih dianggap sesat, dituduh dan dipaksa bukan bagian dari Islam. Salam pernah menyatakan protes ketika pemerintahan Jenderal Zia-ul Haq mendiskriminasi Ahmadiyah pada tahun 1974 dengan keluar dari Komite Sains Nasional Pakistan. Kerja-kerja keilmuannya dihambat. Ia pernah dilarang oleh Arab Saudi, negara berideologi Wahabi, karena keyakinannya sebagai Muslim Ahmadiyah. Negara-negara kaya minyak di Timur Tengah menolak memberikan bantuan ke ICTP, lembaga yang dibangun Salam. Hanya 2 negara yakni Kuwait dan Iran yang sempat memberi bantuan kepada ICTP. Abdus Salam mendapatkan kesempatan untuk menjadi dosen di Universitas Cambridge, kampus yang dulu menjadi sekolahnya. Disusul promosi menjadi full profesor di Imperial College. Selama di Inggris, Abdus Salam leluasa melakukan penelitian dan puncaknya pada tahun 1979, ia berhasil meraih penghargaan Atoms for Peace dan memenangkan Nobel di kategori ilmu fisika. Dalam pidato acara perjamuan hadiah Nobel yang dia terima, Salam mengutip ayat-ayat Al-Quran berikut, yang artinya, "Dialah yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, dan kamu sekali-kali tidak melihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dan kamu tidak menemukan cacat apapun, sedang penglihatanmu menjadi payah." Quran Surat Al-Mulk ayat 67. Dia juga menambahkan, inilah efek iman bagi semua fisikawan. Semakin dalam kita mencari, semakin banyak keajaiban yang mencengangkan, semakin kita terpesona. Total penghargaan yang diterima oleh Muhammad Abdus Salam yaitu ada 5. Yang pertama adalah penghargaan Nobel Fisika pada tahun 1979. Yang kedua adalah penghargaan Smith. Yang ketiga adalah penghargaan Adam. Yang keempat adalah penghargaan Nissan-e-Limtas tahun 1979. Yang kelima adalah penghargaan Sitara-e-Pakistan tahun 1959. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.